Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam Kristus. Kita akan mulai ibadah kita. Untuk yang masih berada di sayap kiri, boleh bergabung di lobi utama. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita minta Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, biar menjadi berkat. Kita tinggalkan segala keraguan, segala keluh kesah, segala sakit penyakit, beban berat kita tinggalkan. Kita mau pulang dengan membawa sukacita yang baru. Kita akan penyembahan. Katakan, Yesus terlebih besar. Haleluya. Haleluya. Yesus terlebih besar. Haleluya, haleluya.
Hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Bapa. Haleluya. Tidak ada satupun yang Kau lewati Bapa. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin, haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Haleluya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang layak dipuji, ditinggikan. Mari saudara-saudara semua yang kami kasihi, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat malam hari ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang baik. Kita semua sudah banyak merasakan kebaikan Tuhan. Sebab itu biarlah kita mau puji Dia. Kita mau tinggikan Dia. Karena Dia Allah yang baik. Allah yang penuh dengan kasih. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau ya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu
saudara Hartini akan berdoa. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi namamu ya Yesus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa buat hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik buat hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, yang sungguh baik. Yang setiap saat selalu menyertai kami ya Bapa. Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan dan kami agungkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di sore ini Tuhan, di malam ini Tuhan, boleh kami bersatu bersama-sama memuliakan nama-Mu ya Bapa. Meninggikan nama-Mu ya Yesus, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa. Layakkan kami ya Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satukan hati kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kalau saat ini Tuhan ada hati kami yang tidak fokus untuk menyembah-Mu Tuhan. Untuk meninggikan nama-Mu saat ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus berkuasa untuk menghancurkan segala yang untuk mengganggu kami ya Bapa. Biarlah kami sungguh-sungguh berharap kepadamu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus. Bela ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir nanti Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berikan hati yang sungguh-sungguh kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Meninggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap meninggikan nama-Mu, memberi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah hadirat Engkau turun atas kami semua, menguasai hati kami semua Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami minta penyertaan Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap berdiri ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita mau tetap bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita serukan nama kata haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita naikkan pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan
sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halaman Dia dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halaman Dia dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Dia dirangkanku. Dia dirangkanku. Oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab 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 Dia dirangkanku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Kita naikkan pujian. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya.
rasakan dan kita harapkan kepada Tuhan mungkin belum terjawab, tapi percaya Tuhan pasti berikan pada saat waktu yang terbaik. Amin. Sebab itu biarlah kita mau tetap setia, kita mau tetap cinta, dijawab ataupun belum dijawab, kita percaya dan tetap setia. Tuhan pasti beri yang terbaik. Amin. Amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia. Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus mampukan kami. Haleluya. 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 Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ini doa kami Tuhan. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap
Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah pengakuan dari setiap kami, anak-anak-Mu yang telah Kau pilih. Kau melayakkan kami untuk menjadi anak-Mu, untuk menjadi pengikut Kristus. Segala sesuatu apapun yang kami alami, baik itu badai, baik itu taufan, seringkali datang silih berganti, tapi kami percaya kalau Tuhan yang sudah memilih kami, ada kekuatan baru, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami boleh ada sampai hari ini. Setiap pertolongan yang Kau nyatakan, setiap pemeliharaan yang Kau berikan, setiap penjagaan, pelindungan yang daripada-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Tak dapat kami membalas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dengan apa kami balas Tuhan? Apa yang kami miliki tidak sebatas, tidak sebanding apa yang Kau telah berikan kepada kami. Biarlah dengan menyerahkan hidup kami, menyerahkan tubuh jiwa roh kami ini Tuhan, agar kami tetap cinta akan Engkau, agar kami tetap setia mengiring Engkau. Selalu Tuhan kuat di dalam Engkau apapun yang kami hadapi. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu akan mengokohkan iman percaya kami. Tetap kuat dalam menjalani kehidupan kami. Engkau akan menjadikan kami pemenang-pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Sebentar kami akan menerima berkat jadi janji firman-Mu. Urapan Allah turun atas hamba-Mu. Bila otoritas Allah turun hamba-Mu Tuhan. Bila Engkau berbicara Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Firman keras maupun lembut Tuhan. Kami mau Tuhan untuk selalu mau belajar. Membangkitkan iman percaya kami. Karena firman timbul, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, urapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu. Termasuk kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga benih firman boleh tumbuh di dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi terang berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada Ibu Desi. Puji Tuhan. Haleluya, selamat malam buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Kita semua ada karena Tuhan, amin. Kita semua ada karena kebaikan Tuhan, amin. Ada satu hal tadi yang saya petik dari doa ketika kita mau dengar firman Tuhan, yaitu kami semua mau menjadi pemenang. Banyak yang Tuhan lakukan, kami semua mau jadi pemenang. Di dalam kita mau jadi pemenang, ada hal yang harus kita tekuni. Ada hal yang harus kita kerjakan. Apa itu? Puji Tuhan. Saya percaya dengan kekuatan, kuasa, hikmat dan Roh Kudus, ya, pengurus memberikan tema malam hari ini, ketekunan dalam menanti janji Tuhan. Untuk kita sampai kepada pemenang, untuk kita sampai menjadi berhasil, dibutuhkan ketekunan. Ketekunan dalam menanti janji Tuhan. Sebelumnya saya bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini. Saya ada melayani Bapak Ibu Saudara, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan malam hari ini karena Tuhan baik. Amin. Melalui tentunya lewat pengurus, ketua wadah Emmaus ini, Om Eryadi ya, menghubungi sehingga saya bisa. Puji Tuhan. Saya sudah menjadi pengerja ketapang selama 11 tahun, baru hari ini saya ikut ibadah Emmaus. Bukan saya bermalas-malasan di kamar saya yang ada di sebelah kolam baptisan itu, bukan. Tapi memang tepat jam yang sama, jam 7 malam itu ada pelayanan yang Tuhan percayakan melalui Ibu Gembala dulu ya, 7 tahun lebih yang lalu bagi kami di GPDI Makarios Taman Surya sekarang. Jadi setiap Jumat malam ini ada ibadah doa. Ya, puji Tuhan. Jadi saya datang seharusnya bersama suami karena ini ibadah keluarga Emmaus, tetapi karena suami melayani di sana dan saya melayani sini. Puji Tuhan. Ini juga kesempatan yang baik Tuhan beri bagi saya. Puji Tuhan. Ya, kita lanjut masuk kepada firman Tuhan. Untuk kita masuk dan menjadi pemenang dibutuhkan ketekunan. Ayat yang diberikan kepada saya di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36 firman Tuhan katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi garis bawahi bahwa ketekunan itu adalah kehendak Allah. Amin. Ketekunan itu adalah kehendak Allah. Kalau kita lihat, kita pelajari dan ini sudah tidak asing bagi kita, tetapi alangkah baik coba kita lihat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan ketekunan ini adalah berkeras hati, atau dua kata saja dikatakan, berkeras hati atau bersungguh-sungguh. Tetapi kata berkeras hati ini bukan pemberontak, bukan. Bukan seorang yang melawan, bukan. Tetapi kata berkeras hati ini karena ada sesuatu yang harus dia kejar, dia harus dapatkan, dia harus terima sehingga dia akan bersungguh-sungguh. Tetapi lebih tepat kalau kita lihat arti ketekunan atau tekun di dalam kamus Alkitab. Di dalam kamus Alkitab kata ketekunan atau tekun adalah keputusan, ketetapan hati yang sangat kuat untuk bersungguh-sungguh sampai tuntas dalam hal apapun. Ya, keputusan atau ketetapan hati yang sangat kuat untuk bersungguh-sungguh mengerjakan, tentunya mengerjakan sesuatu sampai tuntas dalam hal apapun. Mengerjakan sampai tuntas artinya.
Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam seluruh aspek kehidupan kita, orang hidup ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita, orang yang hidup dibutuhkan ketekunan. Baik itu ya, kalau anak bayi, anak kecil ya, dia belum tahu untuk tekun. Dari anak yang sudah dibawa untuk sekolah, ya sekolah. Dalam hal sekolah dibutuhkan ketekunan. Dalam hal mencapai cita-cita dibutuhkan ketekunan. Dalam hal untuk bekerja, seseorang itu dibutuhkan dalam dirinya ketekunan. Di dalam kehidupan orang berpacaran, saya lihat tadi ada anak-anak muda pemain musik di sini ya. Dibutuhkan ketekunan supaya sampai kepada jenjang pernikahan. Ketika orang yang sudah menikah, suami istri, dibutuhkan juga ketekunan di dalam mereka. Mulai daripada orang belajar, ya orang yang belajar dibutuhkan ketekunan sehingga mereka harus bangun pagi-pagi. Mereka harus belajar sungguh-sungguh. Sampai mereka harus menambahkan les privat apapun itu. Supaya apa? Sampai kepada tujuan. Puas. Dibutuhkan ketekunan. Sampai orang yang belajar itu dia mencapai satu keberadaan, dia mencapai cita-cita. Orang mencapai cita-cita juga belajar. Kita lihat anak-anak ya. Anak-anak itu mereka kalau mau sekolah ya, ayo bangun cepat, bangun. Apalagi kalau sudah telat. Wah rasanya itu sudah rasanya terbang itu, kalau boleh anak itu langsung terbang ya. Oke, kalau udah nggak mampu, udah nggak punya waktu lagi untuk mandi, udah langsung pakai baju seragam, langsung cepet semua cepet. Belajar pun ayo cepet, giat, ayo sungguh-sungguh. Kita dorong untuk mereka tekun di dalamnya. Orang mencapai cita-cita juga. Dia ingin belajar sungguh-sungguh sampai dia mencapai apa yang dia inginkan. Orang bekerja, dia ingin mendapatkan hal-hal yang baik. Misal, seorang yang berjualan, walaupun itu berjualan hanya di emperan, hanya pedagang kue kecil-kecilan, tetapi dia juga butuh ketekunan sehingga mulai dari rasanya itu hambar, rasanya kurang enak, dia berusaha untuk menjadi kuenya itu enak. Seorang yang dia tidak ahli, dia berusaha untuk ahli di dalam pekerjaan itu. Sehingga lewat ketekunan itu Bapak Ibu Saudara, ya, pendapatannya bertambah-tambah. Dia menjadi ahli di dalam pekerjaan itu. Sehingga dia mendapat kepercayaan. Apapun itu pekerjaan. Mendapat kepercayaan sehingga dia mendapat tadi. Tambah penghasilan, tambah kesejahteraan dalam kehidupannya. Orang berpacaran sama. Ya. Saling mengenal satu sama lain sampai kepada jenjang mereka menetapkan untuk masuk kepada pernikahan. Ketika orang yang sudah menikah itu Bapak Ibu Saudara, suami istri ini dibutuhkan ketekunan untuk sama-sama saling mengenal, saling bantu-membantu, saling topang-menopang, saling sehati sepikir untuk mendidik anak, untuk keluarga ini menjadi harmonis, untuk keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia. Dibutuhkan ketekunan. Kalau di dalam seluruh aspek tadi yang saya katakan, mulai daripada anak kecil, orang bekerja, orang berpacaran, orang masuk ke dalam pernikahan. Ini semua bicara tentang hal-hal yang jasmani, hal-hal yang akan berakhir, hal-hal yang terbatas. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan sekuat tenaga. Kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Kita lakukan dan mau bayar harga di dalamnya. Sampai keadaan yang
Stres, kata orang Batak. Stres. Saya ambil satu kutipan daripada khotbah Om Yos Hartono. Ya. Om Yos Hartono katakan, kalau untuk hal-hal jasmani kamu sampai stres, yang tadi saya katakan, itu yang terbatas, yang fana, yang akan berakhir. Apalagi sesuatu yang kita nantikan itu adalah janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang saya katakan tadi itu adalah hal-hal jasmani, hal-hal yang akan berakhir, hal-hal yang berupa kehidupan jasmani kita. Yang fana, yang berakhir, suami istri, sedekat, seharmonis apapun. Tiba waktunya, satu akan meninggalkan yang lainnya, bukan bercerai, tidak. Tetapi maut yang memisahkan. Artinya terbatas waktunya. Tetapi tadi dibutuhkan keseriusan. Bangun pagi-pagi. Adakah kita menggerakkan anak-anak kita untuk mengejar yang sesuatu yang bersifat rohani? Ayo bangun pagi-pagi. Ayo begini, ayo begitu, untuk cari Tuhan, untuk hormati Tuhan. Ayo hidup yang kudus, hidup yang benar untuk mencari Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan kehidupan rohani kita yang dikatakan dibutuhkan ketekunan dalam menanti janji Tuhan? Ya. Saya kutip beberapa waktu yang lalu, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hazel Mande katakan, janji Tuhan itu adalah sorga. Dan sorga itu diterima oleh orang yang hidupnya kudus. Kudus itu bicara tentang di dalamnya sudah ada kebaikan yang benar. Ada kebaikan yang tidak benar. Untuk tipu menipu, untuk cari muka, ada banyak. Kebaikan, kesetiaan sudah ada di dalamnya. Ketekunan, kesalehan. Saya tidak bahas hal-hal yang kemarin minggu-minggu lalu, Jumat-Jumat lalu yang sudah dibahas. Bahwa kita ini adalah umat ketebusan Tuhan, gereja Tuhan yang Tuhan angkat dari tempat yang gelap masuk kepada terang Tuhan yang ajaib untuk menerima janji yang mulia itu. Dan di dalam hal-hal kehidupan kita ada hal-hal yang harus ditambahkan. Kembali saya katakan, Gembala katakan janji Allah adalah hidup yang kekal, sorga yang mulia. Dan untuk mendapatkan sorga yang mulia itu, benar. Sorga yang mulia adalah hadiah yang cuma-cuma. Hadiah yang gratis kita terima ketika kita percaya. Tadi diangkat dari yang gelap masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Tetapi firman Tuhan juga katakan kerjakan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan sungguh-sungguh. Dengan segala ketekunan. Dengan segala kesetiaan. Dengan segala kesalehan hidup. Sehingga statement daripada Bapak Gembala adalah sorga yang mulia itu diterima oleh orang yang hidupnya kudus. Sampai di dalam hal dia katakan, hidup yang kudus itu mulai daripada berpikir yang kudus, berbicara yang kudus, melakukan yang kudus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hal-hal tentang kehidupan rohani, ketekunan di dalam menjanji Tuhan adalah sorga yang mulia. Hal-hal yang bicara tentang kekekalan, sorga yang mulia, sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang ajaib untuk kita terima Bapak Ibu Saudara. Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi supaya kita bertekun di dalamnya. Haleluya. Kita bertekun di dalamnya. Dikatakan bicara tentang kekekalan, sorga yang mulia. Sebagai bagian janji Tuhan yang akan kita terima. Di dalam 1 Petrus
pasal yang pertama ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat 4 firman Tuhan katakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di dalam sorga bagi kamu, bagi Bapak, Ibu, Saudara kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Dengan ketekunan kita menanti janji Tuhan itu, janji Tuhan itu sorga yang mulia, dia tidak cemar, dia kudus. Dia tidak layu. Dan hal ini tersimpan bagi orang yang bertekun mengerjakannya. Dan janji Tuhan itu dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Bicara tentang janji Tuhan itu. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan itu dikatakan murni, bagaikan perak yang 7 kali dimurnikan. Dan di pasal yang ke-18, ayat yang ke-31, Mazmur 18 ayat 31, firman Tuhan katakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Janji Tuhan adalah sorga yang mulia. Janji Tuhan itu, sorga yang mulia itu tersimpan bagi kita semua yang hidup di dalam ketekunan, ya, menantikan janji itu. Lalu dikatakan bahwa Allah yang memberi janji itu setia. Dia Allah yang memberi janji itu setia. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara yang ada pasangannya. Sudah 100% kah dia setia? Berjanji setia atau ada sedikit bohong-bohong sedikit, tipu-tipu sedikit? Puji Tuhan. Kadang di dalam keluarga, suami istri bohong sedikit-sedikit atau sembunyikan sedikit-sedikit supaya aman katanya. Bukan Bapak aman ya. Supaya aman, supaya gak recok. Banyak yang tersenyum, sepertinya mengalami. Saya gak tahu mengalami yang setia atau yang sedikit-sedikit tadi kurang setia. Tetapi Allah yang berjanji untuk hidup yang kekal itu, untuk sorga yang mulia itu, dia setia. Ini harga mati. Ketekunan mengerjakan kemuliaan. Ketekunan mengerjakan kemuliaan. Kita lihat ayat itu di dalam 2 Korintus 4. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Mulai dari ayat 17 sampai dengan 18 saya bacakan. Ya, 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dikatakan di dalam ketekunan kita akan ada penderitaan-penderitaan di dalamnya. Di dalam kesetiaan kita, di dalam kebaikan kita. Mengerjakan kebenaran Tuhan, mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan, ada penderitaan-penderitaan di dalamnya. Baik itu kita harus korbankan waktu kita, korbankan perasaan kita, korbankan pikiran kita, korbankan
harta benda kita. Semuanya ini kalau tidak ada roh kerelaan, tidak ada roh pelayanan di dalam hati kita, ini menjadi satu penderitaan. Dikatakan walaupun tantangan-tantangan itu, penderitaan itu ringan, yang ada sekarang ini, yang di dalam kita mengerjakan ketekunan itu, mengerjakan hal-hal yang dikehendaki Tuhan itu, dikatakan hal-hal itu mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan tadi, perasaan tersiksa tadi, perasaan untung rugi enggak ya saya melakukan ini ya, untung rugi enggak ya saya mengerjakan ini ya, untung rugi enggak ya saya melayani hal ini, kayaknya rugi loh gitu. Tetapi mari bayangkan, dikatakan firman Tuhan, penderitaan yang kecil itu tidak melampaui kemuliaan yang jauh lebih besar. Tetapi akan bertahan, akan terus bertekun ketika apa? Ketika kami tidak memperhatikan penderitaan ringan ini, perasaan-perasaan ini. Karena apa? Karena kami memperhatikan yang dikatakan memperhatikan yang tidak kelihatan tetapi dia kekal. Ada satu ilustrasi ya, ketika saya mempersiapkan ini, saya mendengar satu khotbah hamba Tuhan. Bukan mau ciplak, tetapi ini jadi berkat juga bagi saya. Ada satu ilustrasi tetapi barang yang dia buat jadi ilustrasi, bukan yang saya akan buat. Jadi ada satu ilustrasi dikatakan seseorang, kalau bapak misal Tante Rita ya, disuruh ya siapkan duit 100 juta untuk hari ini orang-orang merayakan hari kue bulan, benar ya? Ya. Disuruh siapkan duit 100 juta untuk beli kue bulan itu. Apa perasaan daripada Tante Rita? Wah, ogah. 100 juta. Tapi ketika dia disuruh mempersiapkan duit 100 juta ini untuk beli gedung gereja ini, mau enggak? Mau enggak Tante? Mau dia. Enggak tunggu ditanya, dia bilang mau. Ilustrasi ini, bayangan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dunia, untuk dunia saja kita mau sampai stres. Apalagi untuk tadi sesuatu yang besar. Duit 100 juta untuk satu gedung ini, gedung gereja ini, itu kecil. Jadi apa yang sedang kita tekuni, apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kejar di dalam baik itu kebaikan, perbuatan kita, persembahan kita, pelayanan kita, itu masih kecil dibanding hal yang besar yang Tuhan mau beri bagi kita. Hal yang kecil kita kerjakan dengan tekun untuk janji Tuhan yang begitu mulia. Tuhan tidak pernah melihat besar kecilnya yang kita perbuat. Tetapi saat ini saya bukan merendahkan apa besar kecilnya pelayanan perbuatan baik ya yang kita kerjakan, tidak. Itu hanya gambaran. Untuk hal yang besar kita siap untuk mengejarnya. Tapi seringkali kita lupa Bapak Ibu Saudara. Kita lebih sungguh-sungguh, kita lebih bertekun untuk tadi kehidupan jasmani yang terbatas. Anak-anak kita suruh, ayo bangun cepat. Tapi ketika mereka mau sekolah minggu atau mau ibadah remaja, ibadah pemuda atau mau bergereja di ibadah raya, ibadah minggu, ya dia capek, gak apa-apa deh biar tidur aja. Dia sudah capek kerja biar deh dia tidur aja.
Toh hari Minggu masih ada minggu-minggu ke depan kok. Ketekunan untuk mengerjakan sesuatu yang besar, yang mulia di hadapan Tuhan. Dia yang berjanji itu setia, dikatakan firman Tuhan. Tentunya saya kembali kutip apa yang dikatakan Om Yos Hartono. Untuk sesuatu jasmani yang terbatas, yang fana, kamu bisa stres. Mari untuk sesuatu yang rohani, yang bersifat tidak terbatas, tidak ada batasnya, stres. Karena ada bagian yang mulia yang kita kerjakan. Dengan kesungguhan kita, stres bukan berarti kita jadi gila, tidak. Tetapi perasaan yang sungguh-sungguh dan sangat semangat, kalau digambarkan sebagai sebuah hal yang stres, is okay untuk Tuhan. Ketika saya baru menikah, puji Tuhan, kami ngontrak di Grogol selama 2 tahun. Ngontrak di Grogol selama 2 tahun. Tetapi yang saya mau saksikan Bapak Ibu Saudara bukan sedang memuji diri, tetapi dibutuhkan komitmen dalam hidup kita. Jadi ketika ngontrak di sana dan puji Tuhan saya menikah 1 bulan kosong, langsung saya bulan kedua itu saya hamil, punya anak, dan masih anak saya itu 7 bulan saya sudah hamil lagi. Karena memang saya menikah sudah usia. Jadi dokter sendiri yang katakan, memang dari hati saya, suami saya katakan jangan pakai KB dulu ya. Dan juga begitu dengan dokter. Dokter katakan lihat usia saya, ibu saya tidak sarankan ibu pakai alat KB, tetapi tidak apa-apa. Mau langsung hamil silakan gitu ya. Akhirnya dengan saya sudah punya anak bayi umur 7 bulan, lalu saya hamil lagi. Tapi yang mau saya katakan, saya rindu setiap hari saya ada di Ketapang. Mulai dari ibadah 1, naik motor dengan Bapak Pendeta Gimbal, kita sudah harus datang pagi-pagi. Jam 5 pagi sudah sampai di tempat ini, ikuti ibadah. Sampai sore, pada saat itu masih ada Opapit, sore itu bantu pelayanan di Green Garden. Ya, ketika anak saya sudah 7 bulan, saya hamil lagi dan hamil besar. Saya berusaha untuk terus ada setiap hari di gereja Ketapang. Karena semua hari ada aktivitas ibadah. Ya, hari Senin itu kalau perjamuan kudus seperti minggu besok ya, itu pagi-pagi Senin itu pasti pengerja itu cuci-cuci gelas perjamuan. Saya rindu, saya ikut bagian. Hari Selasa ada ibadah wanita Sarah. Hari Rabu ada ibadah Berea. Hari Kamis ada ibadah doa. Hari Jumat ada ibadah hamba Tuhan. Hari Sabtu, saat itu kami sudah ada pelayanan di Taman Surya. Dulu di Wadas, sekarang Taman Surya namanya. Hari Minggu dari pagi. Ada orang yang mengkhawatirkan saya, puji Tuhan. Berarti ada orang yang memperhatikan saya ya. Mereka khawatir, dikatakan kamu gendong anak kecil, kamu hamil. Naik motor pula, perjalanan dari Grogol sampai ke tempat ini sering Pak Gimbal itu ngambil jalan-jalan dari gang-gang itu. Dan jalan gang itu pasti selalu ada polisi tidur, ya undak-undakan gitu. Jalannya juga berlobang ya. Ada orang yang mengkhawatirkan saya, nanti keguguran, nanti begini. Saya katakan kalau saya pergi ke mall keguguran, pasti saya sangat rugi. Tapi kalau aktivitas saya ini saya kerjakan di rumah Tuhan, saya tahu Tuhan tahu jaga saya. Begitu juga ketika gembala panggil kami untuk tinggal di sini, untuk membantu pelayanan di sini, menjaga pengerja-pengerja yang belajar. Sementara ada pelayanan, kalau Bapak Ibu keluarga Emmaus sedang berlatih,
ya mereka pulang atau sudah terakhir, kami baru sampai dari Taman Surya. Tidak mengapa, hari Sabtu pelayanan remaja pemuda di tempat kami. Ya. Pulang ke tempat ini sudah jam 12 malam. Karena apa? Kerja antar jemaat-jemaat yang ada di Taman Surya. Pulang ke rumah masing-masing. Dan kami dipastori setiap hari Minggu itu bangun jam 3 pagi. Gak mengapa. Bukan mau tunjuk, bukan. Tapi tidak mengapa, semua ini kita kerjakan dengan kesenangan, dengan kesungguhan hati, dengan sukacita. Karena apa? Tadi firman Tuhan katakan bahwa yang sedang kita kerjakan ini, yang sedang kita pandang ini sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi dia sangat besar. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga, kesengsaraan apapun penderitaan yang di dalam kehidupan kita mengerjakan ketekunan dalam kebaikan, dalam pelayanan, dalam hal apapun tentang Tuhan, dikatakan itu menimbulkan ketekunan untuk kita menanti sesuatu yang mulia. Haleluya, haleluya. Banyak pelayan Tuhan mundur, tarik diri, kecewa karena apa? Karena melihat sesuatu yang di depan, yang kelihatan. Sehingga tarik diri. Sehingga ogah mengerjakan yang tadi dikatakan ketekunan itu kehendak Tuhan. Mengapa kita harus bertekun, Bapak Ibu Saudara? Mengapa kita harus bertekun? Karena kembali kepada ayat pokok kita di dalam Ibrani tadi. Mengapa kita harus tekun? Kalau dikatakan di ayat yang ke-37. Ibrani 10 ayat 37 dikatakan, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kenapa kita harus bertekun? Karena waktu tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi, adakah itu Tuhan datang sebagai raja dalam kehidupan kita, atau waktu yang sedikit itu hidup kita, umur kita finish, selesai. Kita nggak tahu, satu orang pun tidak tahu. Ada orang yang sehat-sehat meninggal. Ada orang yang baru sakit meninggal. Tapi ada orang yang bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun enggak meninggal-ninggal, itu belum waktunya Tuhan. Tapi dikatakan mari di dalam pikiran kita taruhkan bahwa waktu ini sedikit lagi. Sedikit lagi sama ada apakah Tuhan itu yang mau datang atau waktu hidup saya ini yang sudah mau habis. Baik di dalam pikiran kita taruhkan apa? Saya kerjakan ini. Kalaupun hari ini Tuhan panggil saya, bukan menjadi apatis, bukan. Kalaupun hari ini Tuhan ambil saya, Tuhan panggil saya, kembali kepada Dia. Selesai pekerjaan. Tuhan dapati, saya tekun dalam menanti dan mendapatkan janji Allah itu. Haleluya. Hal lain, ya, mengapa kita harus terus bertekun? Dikatakan di ayat yang 38 sampai 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kalau tadi, mengapa kita harus bertekun? Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Hal ini dari ayat 2 ayat ini, mundur itu tidak dikehendaki Tuhan. Taruh di dalam hati kita. Mundur itu tidak dikehendaki Tuhan. Kalau kita memandang, wah saya dapat apa dari teman pelayanan saya, dari pengurus wadah ini, saya dapat apa? Bisa membuat kita mundur. Wah ketika saya lakukan ini, lakukan itu, tidak ada penghargaan, penghormatan yang datang bagi saya. Kita bisa mundur.
Ketika saya kerjakan ini, untungnya apa untuk saya? Ketika memasuki pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan melalui gembala, jemaat Tuhan yang kami layani itu rata-rata adalah ya orang-orang Buddha, memang Cina benteng. 98% adalah Cina. Tapi mereka yang biasanya dengar suara gong gitu aja. Untuk tepuk tangan belum mahir, nyanyi lagi. Musik di mana, suara di mana. Dan apalagi kolekte mereka, saya tidak sedang bicara ini. Tapi pernah saya terguncang dalam hal ini. Pada waktu itu kami tidak diperbolehkan untuk pakai kendaraan gereja, walaupun itu pelayanan dipercayakan oleh Ibu Gembala. Akhirnya dalam proses untuk dikasih mobil itu dibawa ke pelayanan di Wadas saat itu, kami harus naik Grab. Ya, kami harus naik Grab. Grab pada saat itu 70.000 pergi ke sana. Karena itu 17 sampai 19 kilometer. 70.000. Sementara kolekte yang kami terima itu nggak sampai 50.000. 70.000 pulang pergi 140.000. Belum lagi ada anak STT yang mau bantu kami karena masih keluarga. Dia harus pulang ke asrama, kami harus ongkosi, kami harus kasih makan siang dan uang saku. Sempat saya berpikir, wah ini saya nggak impas tuh kalau orang dagangan. Ya Bapak Ibu tuh saudara sudah tahu. Tapi satu hal yang ditaruhkan Tuhan kepada saya lewat suami saya. Suami saya katakan, jangan kamu hitung kolektemu, berkat Tuhan itu jangan kamu hitung kolekte yang kamu terima dari Wadas. Saat itu saya langsung bertobat Bapak Ibu Saudara. Saya langsung bertobat. Ya benar Tuhan. Dan sampai hari ini kalau ada pelayanan di Taman Surya itu, dan hari-hari ini dalam pembangunan gereja milik GPDI Makarios Taman Surya secara permanen, itu berkat Tuhan bukan dari jemaat itu. Kalau kita memandang sesuatu yang kelihatan itu terbatas. Tetapi kalau kita memandang sesuatu yang tidak kelihatan, yang di dalamnya Tuhan bekerja, itu besar dan luar biasa. Amin. Pandang pelayanan Bapak Ibu Saudara dengan cara pandang bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita sedang menanti dan akan menerima sesuatu yang besar, yang mulia, yang ajaib, yang daripada Tuhan yang setia. Amin. Amin. Hidup dikatakan tadi di ayat itu. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Hidup kita adalah hidup oleh karena iman. Sehingga ketekunan kita kerjakan oleh karena iman. Terus menerus sehingga kita tidak akan menjadi lengah, tidak akan menjadi kecewa, kita tidak akan mundur di dalam mengerjakannya. Karena lagi saya katakan ada potensi dalam hidup kita untuk mundur. Tuhan sendiri katakan. Karena waktunya sedikit lagi, dalam menanti waktu yang sedikit ini, dikatakan bisa saja orang mundur. Tetapi Tuhan tidak kehendaki kehidupan mundur. Artinya tidak sampai kepada tujuan kehendak Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan di dalam kita bertekun, seperti tema sentral di bulan September ini, yaitu pengenalan akan Yesus Kristus dalam mencapai iman yang sempurna. Di dalam, saya kembali akan bacakan tema sentral daripada Wadah Emmaus ini di bulan September, yaitu di dalam 2 Petrus 2 ayat 1, 2 Petrus
1 ayat 5-7, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Yang harus kita lakukan di dalam kita bertekun, mari bertahan. Mari bertahan dalam kebenaran firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Bertahan di dalam mengerjakannya. Sekalipun ada tantangan. Orang hidup ada tantangan. Kalau orang sudah mati nggak ada tantangan. Sekalipun ada tantangan, ada masalah, ada sakit, penyakit yang menggerogoti kita. Mari terus tekun. Bersungguh-sungguh dan minta supaya kita mampu menambahkan hal-hal yang tadi dikatakan di dalam kehidupan kita. Hal apalagi yang harus kita lakukan di dalam bertekun? Hidup menjadi berkat dan hidup melayani Tuhan. Kasih. Hal yang terakhir dikatakan kasih. Karena inti daripada pengenalan kita kepada Yesus adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Hidup menjadi berkat dan hidup melayani. Seseorang yang hidup di dalam kasih, hidup bertekun, dia tidak dipaksa-paksa, dia tidak didorong-dorong, dia tidak dirayu-rayu untuk melayani Tuhan. Tetapi dia tidak akan dapat tahan kalau tidak melayani Tuhan. Amin. Seorang yang bertekun menanti janji Tuhan. Tidak harus dipaksa-paksa untuk melayani. Tidak harus didorong-dorong, tidak harus dirayu-rayu. Kamu bisa loh, kamu bisa. Tetapi rohnya tidak tahan kalau tidak melayani. Melayani tadi untuk Tuhan dan untuk sesama. Haleluya, puji Tuhan. Ketekunan, kesungguhan hati untuk terus menerus. Tadi kasih. Di dalam kehidupan kita juga suami istri. Ya, suami istri di dalam ibadah suami istri, ibadah keluarga Emmaus, dibutuhkan ketekunan kita. Kalau alat-alat di sekeliling kita yang rusak, cepet kita reparasi, kita benerin. HP rusak, dibenerin. AC nggak dingin, kita coba perbaiki. Ya, hal-hal yang rusak kita perbaiki. Tetapi adakah hubungan suami istri ini kita cepat-cepat mau perbaiki ketika rusak, ketika tidak beres, ketika ada perselisihan? Ini sering kita lupakan. Di dalam hal-hal yang kita kerjakan tadi di tema sentral daripada bulan September ini, terakhir adalah kasih. Di dalam kasih suami istri seringkali kita tadi merasa apa? Supaya aman deh, nggak usah ribut. Biarin aja. Dia memang udah keras kepala. Diomongin nggak bisa. Ini. Kita anggap sepele. Untuk handphone yang nggak ada gunanya ini kita bersungguh-sungguh untuk betulin atau kita beli yang baru. Tapi bagaimana kasih kita sesama suami istri suami ke orang tua dengan anak? Seringkali sudah lewat, seringkali sudah sangat akut, sudah sangat terlambat untuk dibenerin, sudah pahit, sudah hambar. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai keluarga-keluarga yang ada, bersungguh ketika wajah kita sedikit ada jerawat, cepat beli skincare yang menolak jerawat, menolak tua, menolak keriput. Bagaimana dengan hati kita? Hati suami. Saya nggak bilang ya, cuman istri yang punya perasaan, bukan. Suami juga punya perasaan. Kalau kemarin kami ada retreat hamba Tuhan Jakarta Barat Utara, suami itu sering dikatakan pembicara Ibu Rina W.L. Suami itu sering haus. Kalau mau dibuat porno, bukan itu maksudnya.
Istri itu sering kekeringan, hidup dalam kerinduan karena apa? Sibuk tentang tadi sesuatu yang terbatas. Pencapaian dunia. Sehingga kesibukan itu adalah sesuatu, dikatakan satu statement yang baik bagi saya. Kesibukan itu sesuatu penipuan komitmen. Penipuan kesetiaan. Kamu tahu kan saya sibuk? Kamu tahu kan saya sibuk kerja? Kamu tahu kan saya sibuk pelayanan? Jangan. Kasih, dikatakan. Kasih di dalam kehidupan kita. Mari terus kita baharui, semangati supaya apa? Kita sama-sama tekun di dalam rumah tangga, di dalam hidup keluarga yang ada. Begitu juga tentang ketekunan, kesungguhan, kesetiaan kita melayani, berdoa, mengerjakan yang Tuhan inginkan. Selama kita menantikan janji Tuhan itu harus terus diperbarui Bapak Ibu Saudara. Harus terus disegarkan. Supaya apa? Semangat, sukacita tanpa ada embel-embel untuk kita mengerjakan kesetiaan itu. Amin. Mari lakukan sehingga apa? Sehingga kita dapat menerima janji Tuhan itu. Ayat terakhir, di dalam kehidupan kita yang bertekun menanti janji Tuhan, kita akan menerima, kita berhasil menang menerimanya di dalam ayat selanjutnya di dalam 2 Petrus 1 ayat 8 sampai 11. Saya baca dengan cepat. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, yang tadi hal-hal yang ditambahkan dalam iman, dalam kebaikan, dalam pengenalan, dalam hal apapun itu dikatakan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar kita bertekun terus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Singers boleh membantu saya untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Biar kita terus bertekun di dalam menanti janji Tuhan. Walau itu di dalam keluarga yang Tuhan percayakan. Mari baharui terus, segarkan terus. Dan biar kita terus mencintai dan bersuka cita untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak yang ada, untuk berkat-berkat Tuhan. Terlebih lagi di dalam hal pelayanan kita. Mari terus bersuka cita. Mari katakan, tak akan pernah ku sesali mengikut Yesus, mengiring Yesus seumur hidupku, sehingga ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata ku saksikan
akan pernah ku sesali. Haleluya. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Mari bertekun, berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita diminta untuk bertekun menanti janji Tuhan. Mari apapun yang kita hadapi, katakan, tak akan pernah ku sesali. Walaupun saat ini ada sedikit hati yang berat mengerjakan semuanya, tetapi berapapun harganya, mari bertekun di dalamnya. Haleluya. Renungkan dan angkat pujian ini. Tak akan pernah ku sesali. Glory. Mengiring Yesus. Glory. Sepanjang hidup. Dia setia, Dia setia. Lewati ada air mata, ada pengorbanan, ada penderitaan di dalam ketekunan itu. Tetapi itu mengerjakan hal yang mulia, hal yang besar. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Kami mau lebih sungguh Tuhan, kami mau lebih berketetapan hati, karena janji-Mu sesuatu yang mulia besar. Kami mau terus bertekun, haleluya, melayani, mengasihi-Mu, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, dalam melayani ada pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan, pengorbanan apa yang kita miliki. Oh, tapi ada janji Tuhan bagi kita semua. Haleluya, haleluya, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ada penderitaan, tetapi Dia Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Ya Rabatakia Lamaya, Lord Jesus, Ya Rababasika, Ya Rababasiki, Ya Ralalamata. Lord, tambahkan iman kami melihat sesuatu yang mulia. Tambahkan iman kami untuk melihat sesuatu yang mulia tentang janji-Mu
kami terus bertekun. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagi aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Biar kami terus berkemenangan, biar kami terus berkemenangan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi pelayanan Tuhan yang dipercayakan, apa yang menjadi hal-hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biar kami mengerjakannya dengan tekun Tuhan, sambil menanti-nantikan janji itu kami terima. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak mudah Tuhan untuk kami terus bertekun, karena daging kami, perasaan kami sering mengintimidasi kami, sering menguasai arena daripada ketekunan itu. Tetapi oleh karena ada Roh-Mu, roh pelayanan itu, kerinduan mengerjakan ketekunan itu, maka kami terus berkemenangan mengalahkan pikiran-pikiran kami, perasaan-perasaan kami, keakuan kami. Tuhan, tolong mampukan kami. Terlebih lagi Tuhan, di dalam kami bertekun menanti janji Tuhan, ada keluarga yang Tuhan percayakan dalam kami. Kau melihat kehidupan suami istri yang ada pada malam hari ini. Kekeringan, kegersangan yang ada. Oleh karena hal-hal yang tidak segera disegarkan, segera diperbaiki, sehingga itu berlarut-larut. Tuhan, tolong kami mengerjakan ketekunan dalam kasih kami. Suami istri, istri suami, baik juga orang tua dengan anak. Tuhan, berkati kami. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan, karena kekuatan keluarga adalah kekuatan gereja Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati keluarga-keluarga yang ada di Wadah Emmaus ini, di dalam nama Yesus. Berkati keluarga-keluarga yang mengambil pelayanan, bagian dalam pelayanan yang ada, di dalam nama Yesus. Berkati keluarga-keluarga yang mengambil pelayanan, kepedulian, pemberian, perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu mendapat tempat yang terbaik di hati, di dalam hidup kami. Kami terima firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada Om Yaryadi.
kita akan membawa persembahan yang kedua kali ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan firman Tuhan pada kita malam ini, mengingatkan kembali kepada kita supaya kita bertekun dalam pelayanan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Desima yang sudah melayani kita pada malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah pada hadir pada malam ini, dan juga teman-teman yang turut melayani pada malam ini. Terima kasih semuanya. Besok ada doa pelayan. Saya mengundang semua pengurus Emmaus datang di doa pelayan yang akan dimulai jam 9 pagi gitu di lantai 4. Bagi yang pertama kali hadir pada malam ini dipersilakan berdiri. Adakah yang baru pertama kali hadir? Tema Emmaus bulan Oktober, tanggal 6 Oktober bertema hidup dalam kesalehan. Pembicaranya Bapak Pendeta Yaya Suryana. 13 Oktober temanya All Above Love. Pembicaranya Pendeta Jeff Gideon Minandar. 20 Oktober temanya Yesus Jawaban. Pembicaranya Kerin Sondak. 27 Oktober pembicaranya Edi Pongo, tapi temanya bebas. Malam ini ada latihan padus. Mari kita berdiri semuanya, kita akhiri kebaktian pada malam ini. Kita naikkan pujian Haleluya 12 kali. Nanti saya minta Ibu Pendeta Desima untuk tutup dalam doa. Kepadamu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kami untuk kasih setia Tuhan, sampai kami ada lagi malam hari ini, kami dapat beribadah lagi di wadah ini Tuhan. Itu karena anugerah, kebaikan, kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali lagi firman-Mu kami dengar. Dan kembali lagi kekuatan kuasa Roh-Mu yang memampukan kami hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Mengerjakan selagi masih ada waktu untuk kami bertekun di dalam kebenaran-Mu, di dalam firman-Mu, di dalam pekerjaan kuasa Roh-Mu di dalam kami Tuhan. Terima kasih. Di akhir daripada ibadah ini Tuhan,
Tuhan yang memberkati pengurus-pengurus daripada wadah Emmaus ini. Memberkati Om Heriadi, memberkati semua pengurus yang ada, memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap keluarga-keluarga di dalam keluarga Emmaus ini, Tuhan memberkati mereka di dalam kesehatan, kekuatan mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan, Engkau pulihkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu, oleh kuasa kesembuhan-Mu, menyembuhkan, memulihkan kami. Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan yang ada Tuhan, memberkati anak-anak keluarga-keluarga yang ada, memberkati keluarga besar yang ada di dalam nama Yesus. Tuhan juga yang memberkati Bapak Gembala kami dan Bapak Ibu Wakil Gembala yang ada Tuhan. Engkau memberkati mereka terus di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di 3 gereja yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau setiap kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, penyertaan kuasa Tuhan ada di dalam hidup kami. Dan kiranya kalaupun ada latihan lagi, Engkau yang memberkati suara-suara anak-anak-Mu yang berlatih untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam perjalanan-perjalanan kami tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Jauhkan dari malapetaka, jauhkan dari dosa orang lain di dalam nama Yesus. Kami sampai dengan selamat dan malam ini kami dapat beristirahat dengan tenang dalam perlindungan Tuhan. Besok kami bangun dengan tubuh sehat diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, arahkan hati pikiranmu kepada Dia yang akan memberkati kita. Kita mau pulang membawa berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Berkat yang indah luar biasa ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Lord. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.